Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Putu Reza di Project Review. Jadi, hari ini saya mau ngomongin satu lagi laptop dari Lenovo yang menawarkan spesifikasi, fitur menarik, namun diiringi dengan harga yang bisa dibilang tidak terlalu mahal. Ini dia Lenovo IdeaPad Flex 5i. Nah, kalau biasanya saya tuh ngomongin laptop Lenovo itu kalau nggak ThinkBook, ThinkPad, atau Yoga, yang ini adalah IdeaPad. Dilihat dari segi tampilannya, udah bisa dilihat mungkin ya, dan juga harga serta fitur, tampaknya laptop ini tuh ditujukan untuk mereka yang termasuk dalam Gen Z, generasi yang lebih muda. Dari tadi saya udah bilang soal harga, tapi belum nyebutin berapa harganya. Jadi untuk Flex 5i ini ada 3 konfigurasi yang bisa dipilih, yaitu dengan Intel Core i3 yang tidak sampai 10 juta, ada Core i5 di 12 jutaan, dan juga yang saya review sekarang ini adalah varian tertingginya dengan Intel Core i7 generasi ke-10. Kalau dari daftar berikut, selain soal prosesor, versi Core i5 dan Core i3 itu punya perbedaan lain dari segi tipe penyimpanan 2242 dan 2280, besar RAM, serta kartu grafisnya. Tapi di luar itu, yang lainnya sama baiknya seperti layar, baterai, hingga perlindungan 2 tahun Accidental Damage Protection dari Lenovo. Accidental Damage Protection sendiri adalah program Lenovo yang memberikan jaminan ke user. Jadi selama 2 tahun setelah pembelian, user nggak perlu khawatir tentang kerusakan karena apapun itu, sekalipun kesalahan sendiri yang tidak disengaja, itu 100% bakal ditanggung oleh Lenovo. Jadi kamu nggak perlu khawatir bakal keluar uang lagi jika terjadi kerusakan. Dan tentu saja ini adalah program yang menarik sekali ya, apalagi untuk perangkat seperti laptop yang umumnya kita pakai dalam jangka waktu yang panjang. Oke, balik lagi ke laptopnya. Bisa dilihat dari tampilannya, walaupun masih membawa garis desain khas Lenovo yang simple, IdeaPad ini kalau saya lihat-lihat nggak seserius seri-seri di atasnya. Untuk laptop layar 14 inci, secara dimensi perangkat ini masih bisa dikatakan cukup ringkas. Meskipun bukan yang paling kecil dan tampak agak tebal, tapi bobotnya tergolong begitu ringan sehingga nyaman buat dibawa-bawa. Material yang dipakai di sini adalah plastik dengan finishing matte, tapi secara build quality dari pengalaman ngetes beberapa perangkatnya, Lenovo ini adalah salah satu yang nggak perlu diragukan lagi soal kualitasnya. Bagian engselnya juga bagus, terasa smooth pas dibuka, dan asiknya ini bisa diputar 360 derajat. Jadi bisa dipakai dengan macam-macam angle, mulai dari laptop konvensional yang biasa, jadi tablet atau tent mode kayak gini. Macam-macam mode begini juga dimungkinkan dan jadi lebih enak dipakai karena laptop ini punya layar yang sudah mendukung touchscreen. Makanya, sekalipun keyboardnya dilipat ke belakang, user tetap bisa navigasi di laptopnya tanpa mengurangi kenyamanan. Selain pakai jari, Lenovo juga ngasih dukungan pen di laptop ini buat yang mau coret-coret, dan yang menariknya dikasih kayak tempat yang dicantelin atau dicolokin di port USB. Dan ngomongin soal kualitas layarnya, apa yang ditawarkan oleh IdeaPad Flex 5i ini sebenarnya udah cukup. Tapi sebelum bahas panelnya, sedikit aja ke bagian kecil di atasnya, yaitu webcam. Di sini, Lenovo kembali memasangkan privacy shutter untuk menutup kamera secara manual jika tidak digunakan. Jadi bakal terasa lebih aman dan nggak perlu khawatir ada yang menyalahgunakannya. Balik ke pembahasan soal panel, saya tadi udah bilang kualitasnya tuh cukup. Cukup di sini dalam arti cukup untuk ngetik, browsing, nonton film, atau ya main game. Tapi yang jadi kekurangan adalah soal akurasi warna dengan NTSC 45%. Kalau untuk pemakaian yang tadi udah saya sempat sebutkan, sebenarnya layar dari laptop ini udah nggak masalah banget, udah cukup, udah oke. Tapi kalau levelnya dinaikin, misalnya untuk profesional foto editor, untuk videographer yang butuh akurasi warna yang presisi, ini sih buat saya kurang ya. Jadi ya meskipun masih bisa, misalnya udah punya preset atau udah tahu lah misalnya mau ditampilkan di mana, udah tahu setelan warnanya, itu bisa-bisa aja meskipun ya memang tidak akan segampang kalau punya layar yang punya akurasi warna lebih baik. Tapi balik lagi, untuk kebanyakan user, mayoritas orang harusnya sih udah nggak masalah, udah oke banget, apalagi ada dukungan touchscreen-nya. Sedikit kita ngeliat ke samping perangkat, untuk soal port, Lenovo bisa dibilang nggak pelit. Ada DC-in untuk charging di sebelah kiri, HDMI, USB-C, dan audio combo jack di satu sisinya. Sedangkan untuk di seberangnya ada 2 USB-A, ada SD card reader, dan tombol power. Sebelum masuk ke keyboardnya, IdeaPad Flex 5i punya sensor sidik jari yang nyaman banget dipakai. Responnya cepat, akurat, dan bikin akses ke laptop itu lebih gampang karena nggak perlu lagi ngetik password.
Untuk keyboardnya, laptop ini ya buat saya nyaman dengan jarak dan key travel dari tiap tombolnya yang cukup oke untuk pemakaian seperti ngetik. Jadi kalau buat saya sih nggak ada masalah ya, nggak ada keluhan. Touchpad di bawahnya juga bagus, center to spacebar dan respons serta akurasinya pun baik. Masih di dekat keyboard, nggak bisa dilupakan bahwa di kiri kanannya itu ada speaker. Saya selalu suka dengan front facing speaker seperti ini karena audio yang keluar umumnya itu lebih jernih dan konsisten dibandingkan laptop lain yang meletakkan speakernya di bawah. Lanjut ke soal performa. Nah ini dia nih, yang terpenting untuk banyak sekali orang, seperti yang tadi udah diomongin di awal, varian yang saya coba ini adalah seri tingginya dengan Intel Core i7 generasi 10. RAM-nya 16GB di solder, jadi tidak bisa ditambah, sedangkan penyimpanannya adalah SSD M.2 NVMe 1TB yang sekali lagi tidak ada slot ekspansi. Angka-angka pengujian benchmark bisa dilihat sekarang, bukan yang paling ngebut, wajar, tapi angkanya masih bagus dan dari pemakaian aktual itu pun terbukti. Browsing-browsing banyak tab itu buat saya lancar, ngedit video ringan juga oke, dan main game pun juga bisa karena ada kartu grafis GeForce MX 330. Meskipun tentunya grafis nggak bisa rata kanan ya, karena target marketnya pun juga bukan hardcore gamer, tapi kalau bisa main Fall Guys itu buat saya sih udah happy lah. Udah cukup banget buat saya sekarang. Untuk baterai dari laptop ini juga buat saya oke-oke aja, nggak ada masalah. Karena untuk pemakaian harian kayak ngetik sambil browsing, dengerin musik sambil nonton video sesekali di YouTube atau Netflix, saya bisa dapat itu sekitar 6 sampai 6,5 jam dalam satu kali charge. Jadi buat orang yang mungkin punya mobilitas tinggi, jarang ketemu colokan, atau misalnya yang males di meja gitu ya, mungkin mau ngetik di kasur gitu tapi jauh dari colokan, nggak masalah dengan laptop ini karena baterainya menurut saya bisa diandelin. Overall, kalau ngelihat price to performance dan juga mempertimbangkan fitur tambahan kayak layar touchscreen, bisa dimacem-macemin layarnya ya, ada berbagai orientasi, bisa ditekuk-tekuk, dan ada dukungan pen. Laptop ini adalah perangkat yang sangat layak untuk dipertimbangkan. Entah buat mereka yang baru mencari laptop yang konvensional aja, maupun mereka yang mungkin ingin mencoba laptop convertible, tapi budgetnya belum sampai ke Yoga seri C yang punya fungsi mirip-mirip kayak gini. Terus nggak bisa dilupain juga ada kayak tadi, accidental damage protection 2 tahun. Jadi kalau ada kerusakan, misalnya kamu lagi kayak gini, kesenggol, jatuh, LCD retak, kamu tinggal scan barcode yang ada di sini, chat sama customer service-nya, service, dan beres. Udah nggak perlu repot lagi. Terus satu lagi juga yang nggak bisa dilupain, dalam setiap pembelian itu udah include Microsoft Office Home and Student 2019 yang berlaku seumur hidup. Jadi sekali lagi itu jadi nilai tambah yang menarik sekali dari Lenovo IdeaPad Flex 5i. Oke, kayaknya segitu aja sih yang bisa saya omongin tentang laptopnya Lenovo ini. Buat saya menarik, tapi kalau misalnya kamu pengen cari tahu lebih lengkap, bisa cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Putri Reza pamit, dan seperti biasa, jaga kesehatan selalu. Have a nice day.